Oke, memasuki awal tahun 2025 ini ramai di industri otomotif ketika ada dua brand besar yang sama-sama mensengketakan sebuah merek atau sebuah nama, yaitu M6. Nah, jadi ceritanya BMW Indonesia itu melayangkan gugatan ke BYD karena menggunakan nama M6 itu. Nah, kronologinya kayak gimana dan update-nya seperti apa? Tonton terus videonya. Jadi belum lama ini BMW melakukan gugatan ke BYD Indonesia yang meminta agar BYD tidak menggunakan nama dari M6. Nah, M6 itu sendiri sebenarnya ada dua di sini. Pertama, MPV listrik pertama di Indonesia yang udah dipasarin sama BYD dan itu laku keras itu. Jadi wajar kalau dia juga menarik perhatian. Sementara BMW mengklaim kalau dia udah punya nama M6 itu sejak lama, terutama karena di Indonesia juga sempat ada BMW M6 ya. Gugatan itu tercantum di Pengadilan Negeri Niaga, Jakarta Selatan. Kalau sebelumnya petitumnya atau isi gugatannya secara lengkap itu belum bisa diakses oleh publik, nah sekarang kita udah bisa mengakses gitu ya. Sebagai informasi, kalau BMW itu udah mendaftarkan perkara ini sejak tanggal 26 Februari dari 2025. Nah, saat ini statusnya lagi di proses persidangan. Jadi di kasus itu, pendaftaran M6 oleh BMW AG itu dilakukan lebih dulu. Jadi memang BMW yang duluan, baru kemudian BYD. BMW itu mendaftarkan merek M6 itu sejak 20 Agustus 2015 dan bakal habis perlindungan dari mereknya itu di tanggal 20 Agustus 2025. Nah, sementara BYD mendaftarkan M6 itu sejak 22 November 2024. Nah, ini dua-duanya masuk di kategori yang sama, yaitu kelas 12, jenis barang dan jasa kendaraan bermotor dan bagian-bagian strukturalnya. Nah, berikut ini isi petitum BMW kepada tergugat BYD, seperti yang tertuang di situs SIPP-PN Jakarta Pusat. Yang pertama, BMW itu meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi apapun yang diminta oleh BMW terhadap BYD, yang terkait sama penamaan M6 itu dikabulin semua sama pengadilan. Terus yang poin kedua, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama serta merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek M6. Nah, di sini BMW menegaskan kalau misalnya mereka itu adalah pemilik dan pendaftar pertama dari nama M6 itu. Kemudian di poin ketiga, menyatakan kalau tergugat itu secara tanpa hak menggunakan merek M6 untuk produk yang sama-sama mobil kayak BMW. Jadi si BYD itu dianggapnya menggunakan nama M6 itu tanpa hak. Yang poin keempat, BMW memerintahkan tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan dan kegiatan tergugat yang berkaitan dengan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek M6 milik tergugat atau BMW. Nah, yang kelima ini agak tricky atau bahkan gue juga nggak ngerti. Kalau kalian memang ngerti, coba sampai di kolom komentar gitu. Jadi poin kelima adalah menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan seluruh barang dan seluruh produk kendaraan bermotor milik tergugat yang menggunakan merek M6 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik penggugat. Jadi BMW minta menghukum BYD, itu udah pasti lah ya gitu. Tapi memerintahkan tergugat untuk menyerahkan seluruh barang dan seluruh produk kendaraan yang terkait sama nama M6. Ini yang gue masih belum ngerti adalah apakah memang semua mobil-mobil M6 yang udah dijual sama BYD itu bakal diserahkan ke BMW atau seperti apa. Nah, ini juga nanti seiring dengan berjalannya proses persidangan baru bisa tercerahkan atau ada harapan terang lah ya gitu ya. Maksudnya tuh kayak gimana. Kemudian yang poin 6, menyatakan putusan dalam perkara ini tuh bisa dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dan atau bantahan. Jadi meskipun BYD itu sudah membantah atau bahkan juga mengcounter secara hukum, tapi dengan adanya putusan ini BMW itu berharap ya langsung aja dieksekusi kalau misalnya BYD belum boleh pakai nama M6 itu. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Ini juga udah standar dari gugatan dan ada poin tambahan atau katanya, apabila majelis hakim yang memeriksa dan menghadiri perkara akuo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Nah, ini sebenarnya menarik. Dari semuanya itu sebenarnya kalau kayak gugat-menggugat itu udah jadi hal yang umum, apalagi di industri yang berkaitan sama merek dan hak kekayaan intelektual. Nah,
Yang jadi masalah adalah ketika nanti benar-benar ini diterapkan atau putusannya sudah diputuskan gitu ya. Apakah BYD itu bakal mengganti nama dari si M6? Yang artinya apa? Ini bakal ngerembet kemana-mana. Misalnya deh yang paling simple di STNK gitu ya. Di STNK namanya jadi nggak boleh pakai M6 nih, BYD M6. Nggak boleh tuh. Kalau misalnya sebenarnya BYD M6 ini ada beberapa nama ya. Kalau misalnya kayak yang sebelumnya yang dipakai taksi, itu dia pakai namanya E6 gitu. Atau bisa aja nanti juga namanya jadi S6 gitu. Atau IM6 atau banyak lah. Yang penting si BMW itu menegaskan kalau nama yang spesifik M6 itu tidak boleh digunakan oleh pihak lain, apalagi sama-sama jualan mobil. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi ini juga harusnya bisa jadi pelajaran kita untuk saling menghargai dan menghormati, terutama untuk hak kekayaan intelektual ya, penamaan gitu ya, terus merek dan lain-lain gitu. Karena emang efeknya bisa kemana-mana gitu, walaupun memang secara tegas juga gitu BYD Indonesia melalui si Head of Marketing, PR, dan Government Relation-nya, Dr. Panjaitan itu udah ngomong kalau misalnya adanya kasus ini sebenarnya tidak akan mengganggu bisnis BYD di Indonesia. Sementara BMW di pihak lain juga udah memberikan pernyataannya kalau ya mereka pasti bakal dengan tegas bakal melindungi apa yang udah menjadi miliknya, yaitu nama dari M6 itu sendiri. Nah, kira-kira kayak gitulah. Lumayan nih kan, siapa tahu ada pencerahan sebelum buka puasa, gitu kira-kira. Silahkan komen-komen di kolom komentar kalau kalian ada komen atau ada informasi-informasi terbaru terkait dengan kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit, peace.